Ya, halo, selamat sore. Saya jujur sedang cukup kelelahan. Hmm, saya penting untuk eh, melakukan update terhadap kasus Jering ya. Jadi situasi hari ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah ikut serta. Ya, teman-teman semuanya. Sudah lama saya nggak live IG. Ya, saya gunakan akun Gendolo Office supaya tidak menggunakan akun pribadi ya, supaya tidak terkesan bahwa ini adalah pendampingan saya pribadi, tapi memang untuk sekarang pendampingan yang dilakukan adalah pendampingan melalui kantor Gendolo Office. Jadi saya gunakan akun ini ya sambil menunggu sebentar. Ya Kak, saya akan live singkat saja, mungkin sekitar 15 menit, live singkat dan cepat tentang kasus perkembangan dari kasus Jering. Untuk diketahui, hari ini ada beberapa acara, bukan acara ya, beberapa agenda gitu. Ada agenda pemeriksaan tambahan dari Jering. Kemudian ada pemeriksaan untuk saksi meringankan. Saksi meringankan ada 3, ada Ngurah, manajernya Jering. Kemudian nanti saya akan cerita lebih lanjut, ada 3 ya, ada 3 agenda besar, ada pemeriksaan Jering tambahan, pemeriksaan tambahan untuk Jering, kemudian pemeriksaan saksi yang meringankan, lalu ada tadi solidaritas dari kawan-kawan Jering yang melakukan aksi untuk merayakan ulang tahun SID dan menyerahkan kuetar. Kemudian informasi tentang penahanan yang kita ajukan. Saya masih akan mulai lagi 5 menitan sambil menunggu yang lain biar tidak mengulang. Biar tidak mengulang, saya berikan kesempatan teman-teman untuk ikut ya. 5 menit saja. Karena saya tidak akan lama dan menjelaskannya.
Halo Wahyu. Halo Yulia Endra K. Gianyar Bali Rocker. Saya sapa-sapa aja dulu ya. Iwidiasa, tolong bebaskan di JRE. Kita semampu-mampunya, sekuat-kuatnya. Ya terima kasih AWPS, Yan Rizna. Ini kan carane sip live ne beli kan carane sip live ne. Babi guling panana, terima kasih Arikna, semangat. Terima kasih teman Lopina. Update dukungan di mana-mana ya. Teman-teman yang mau mendukung Jering bisa melakukan dukungannya dengan berbagai cara, di medsos juga bisa, di mana-mana bisa. Fikri Pahmi. Oke, teman-teman, saya akan mulai. Kawan-kawan sahabat semua, saya akan mulai untuk memberikan update terkait kasus Jering. Hari ini Selasa 18 Agustus 2020. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 agenda yang hari ini, walaupun tidak merupakan rencana ya, yang rencana yang memang bersambung begitu. Tapi saya ingin menyampaikan ada 3. Pertama ada pemeriksaan, yang kedua ada tadi penyerahan kue ulang tahun oleh kawan-kawan Jering. Kemudian informasi update penangguhan. Kawan-kawan tadi dari jam hari ini untuk pemeriksaan itu ada 2 agenda pemeriksaan di Ditkrimsus Polda Bali, yaitu pemeriksaan tambahan untuk JRX dan kemudian pemeriksaan untuk saksi yang meringankan untuk JRX. Ada 3 orang, Ngurah manajernya Jering, JRX, kemudian Bobby Cool dan Eka Rock. Untuk tambahan pemeriksaan JRX, jadi untuk agenda pemeriksaan ini kami tadi sudah bersiap di kantor di kantor Gendul Office, bersiap dari sekitar jam 9-an. Ini persiapan sebentar dan kemudian jam 9 lebih gitu ya. Karena sedikit berdiskusi karena ini pemeriksaan perdana juga untuk teman-teman seperti Eka Rock dan Bobby Cool. Jam 10-an kami jalan karena kantor kami dekat dengan kantor Polda, jadi 5 menit sudah sampai, nggak sampai ya. Jam 10 dan ketika sampai di Krimsus, karena ada doorstop dari wartawan, diwawancara sebentar dari Bobby Cool dan Eka Rock, dan kemudian kita naik ke ruangan di Krimsus, kriminal khusus gitu. Langsung ke ruangan penyidik dan di sana sudah menunggu, di ruangan sudah ada JRX yang tadi sudah pas kita masuk, JRX sudah melepas baju oranye, dan sedang ngobrol dengan penyidik gitu. Nah tadi pemeriksaan tambahan untuk JRX ada beberapa, selain mengkonfrontir atau terkait dengan hasil dari lab digital forensiknya, termasuk alat HP yang disita dan kemudian akun IG-nya, juga kami berkepentingan Jering untuk memberikan
pernyataan tambahan atau keterangan tambahan terkait dengan beberapa pernyataan-pernyataan di dalam akun di dalam postingan yang dijadikan barang bukti itu diklarifikasikan oleh Jering, mulai dari kacung WHO, kemudian bubarkan ID, kemudian kata wake up the fuck Indonesia gitu. Itu semua dieksplorasi oleh JRX. Sambil kemudian pemeriksaan berlangsung cukup baik ya, karena penyidiknya juga cukup baik. Intinya dari seluruh pemeriksaan itu, kembali lagi Jering menegaskan bahwa memang tidak ada niatan untuk menghina Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kemudian juga tidak ada niat untuk menyebarkan kebencian, karena memang diksi kacung ID kacung WHO itu pun lebih kepada persoalan bagi menempatkan relasi antara WHO, rekomendasi WHO dengan ID. Kemudian juga bubarkan ID, kata bubarkan ID dalam captionnya juga tidak merupakan upaya untuk membubarkan ID, karena jelas ada kaitan jawaban lagi bahwa ada kaitan di caption postingannya bahwa dia adalah meminta penjelasan. Kalau kemudian membubarkan ID, tentu cukup dia tuliskan bubarkan ID kalau niatnya membubarkan ID. Dan juga Jering menyatakan bahwa dia memahami bahwa yang bisa membubarkan ID bukan JRX tapi anggota ID sendiri. Kalau wake up the fuck Indonesia itu sebetulnya adalah diksi sebetulnya wake up Indonesia gitu, tapi kalau dalam gaya bahasa Jering, keseharian Jering, kemudian yang ada di skena dia, seringkali memang menambahkan gimmick seperti the fuck gitu, samalah dengan di panggung are you fucking ready misalkan begitu. Atau kemudian kalau dalam kalimat wake up the fuck Indonesia sebetulnya adalah wake up Indonesia gitu, bangunlah Indonesia, bangun dari keterpurukan, bangun Indonesia, jangan menyerah. Ini soal kedaulatan, ini soal nasionalisme gitu. Dan tidak ada maksud dia untuk menghina ID gitu, termasuk karena itu soal diksi yang biasa dipakai. Jadi itu tadi yang lebih banyak tadi dijelaskan oleh JRX. Nah, kemudian kalau saksi-saksi yang kalau kemudian untuk pemeriksaan saksi ada Ngurah, manajernya Jering, JRX, kemudian Bobikul dan Eka. Kira-kira ketiga-tiganya itu lebih menjelaskan pada karakter dan background dari JRX yang memang anti SARA, kemudian memperjuangkan keberagaman, kemudian memperjuangkan kemanusiaan, kemudian juga nasionalismenya kuat, tercermin dari perilakunya yang tidak mengenal batasan sekat suku, agama, ras, antar golongan gitu. Jadi baik misalkan contoh waktu tsunami Aceh ya, walaupun Jering orang Bali yang notabene Hindu, tapi dia justru menggagas untuk tsunami Aceh gitu, notabene banyak yang berbeda agama gitu dengan agamanya Jering misalkan. Tapi karena atau gempa di Jogja, dia yang menginisiasi untuk acara solidaritas gempa Jogja misalnya, beberapa contoh gitu. Jadi Jering itu sangat tidak memandang suku, agama, ras seseorang. Kemanusiaan adalah kemanusiaan gitu. Sehingga tidak dengan perkawanan mereka yang sudah 25 tahun, mereka tahu bahwa Jering ini tidak mungkin melakukan tindakan yang mendorong kebencian berbasis SARA gitu, sebagaimana yang dituduhkan di dalam pasal 28 ayat 2.
Tiga orang saksi meringankan ini, terutama Eka, Bobby, dan Ngurah, semuanya menyatakan bahwa mereka tahu betul postingan Jering itu pasti kritik. Kemudian kalau emoticon, memang emoticon yang seringkali tidak emoticon ya seringkali nggak ada hubungan dengan caption gitu aja. Itu yang menarik. Artinya teman-temannya kawan-kawannya di SED yang jadi saksi meringankan semua menyatakan karakter Jering, gaya bahasanya memang begitu, tetapi dia tidak punya dasar kebencian terhadap SARA, tidak juga mendiskreditkan martabat orang, mencemarkan nama baik. Itu sebetulnya jauh dari niat dan tujuan Jering melakukan tindakan tertentu, dan itu tercermin juga dari karya-karyanya. Jadilah legenda, Kuat Kita Bersinar, itu mengkampanyekan keberagaman, mengkampanyekan nasionalismenya juga kuat gitu. Menurut itu yang tadi sangat kuat disampaikan, termasuk soal bahasa wake up the fuck Indonesia misalkan, itu juga menurut misalkan ya itu soal diksi yang sering ada di skena punk rock mereka gitu. Itu tadi ya untuk pemeriksaan. Tadi pemeriksaannya cukup berlangsung lama, ya lumayan lama lah ya, 3 jam mungkin gitu. Cukup menguras tenaga, saya agak lupa itu mencatat jam berapanya. Nah, habis itu selesai JRX duluan selesai diperiksa. Habis JRX diperiksa, kemudian JRX dibawa ke tahanan, balik ke tahanan lagi karena harus nyebrang jalan kan, di Skrimsus ke tahanan. Dan di bawah sudah menunggu kawan-kawannya Jering yang berkumpul banyak tadi, mau membesuk dan membawa kue. Sayang Jeringnya dimasukkan ke mobil lebih cepat gitu, karena tidak bisa langsung bertemu gitu, tapi sempat saling sapa. Nah, ada yang kalau soal penangguhan, saya lanjut saja untuk penyerahan kue ya. Tadi teman-teman itu berkumpul ratusan orang berkumpul baju hitam ratusan orang dan membawa kue. Akhirnya karena Jering sudah dibawa ke tahanan, akhirnya Bobby dan Eka yang mewakili turun ke lobi di Skrimsus menemui kawan-kawan Jering untuk menyerahkan kue, dan saya juga diminta turun walaupun saksi-saksinya belum selesai diperiksa tuh, tapi untuk menenangkan suasana agar kondusif, akhirnya Eka Rok dan Bobby ditunda sebentar pemeriksaannya untuk turun sebentar menerima kue dan menyanyikan ulang tahun untuk SID. Dan Jering diwakili oleh Nora. Jadi SID tetap 3 orang tadi. SID tetap 3 orang, ada Eka, ada Eka Rok, ada Bobby Cool, dan Nora untuk menggantikan Jering yang sedang di tahanan. Jadi keren kompak sekali. Dan ini mungkin sejarahnya SID ya, pas di angka ke-25 gitu, 25 tahun mereka merayakan ulang tahunnya di Polda Bali. Dan hebat, tetap bertiga. Hanya saja bedanya Jering diwakili oleh Nora. Nah, lalu setelah itu kuenya dibawa sebentar naik, akhirnya kemudian terakhir dikirim ke tahanan untuk dibagi-bagi oleh Yeni dan Nora bersama dikawal oleh Adi Sumiarte dan penyidik. Adi Sumiarte pengacara di Gendo Law Office. Kalau saya hanya sampai di acara nyanyi ulang tahun, kemudian penyerahan kue. Setelah itu naik lagi ke atas karena harus melanjutkan pendampingan untuk Eka, Bobby dan Ngurah. Itu tadi peristiwanya yang dua hal agenda. Terus yang terakhir adalah sebelum
karena Jering duluan selesai pemeriksaannya, hanya Jering kemudian harus kembali ke tahanan. Lalu sempat sempat menyapa kita, istrinya juga. Akhirnya sebelum Jering kembali, pihak kepolisian menjelaskan tentang hasil dari penangguhan penahanan yang diajukan oleh Jering. Dan ini memang banyak sekali pertanyaan dari wartawan, tapi wartawan juga sudah tahu, sudah juga mungkin dijelaskan ya, bukan sudah tahu, mungkin sudah dijelaskan. Tapi intinya tadi ada saya, ada Nora, ada Jering tentunya ya sebagai tersangka di hadapan penyidik ya, penyidik dan pihak kepolisian di hadapan kita, di hadapan kami, Jering, Nora dan saya, itu menyampaikan bahwa permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh orang tua JRX, Bapak JRX, ayah kandungnya JRX, dan juga diajukan oleh Nora untuk ditangguhkan penahanannya dan minta pengalihan tahanan kota, itu diputuskan ditolak. Tidak ada penjelasan yang spesifik, tetapi beliau menyatakan bahwa penolakan ini sudah dibicarakan dengan tim, dianalisis dan diputuskan seperti itu, gitu. Ya tentu saja ini terkait dengan soal kewenangan subjektif dari penyidik yang khawatir Jering melarikan diri, khawatir JRX mengulangi perbuatannya, begitu. Nah, itu kewenangan subjektif dari penyidik, sehingga ya suka tidak suka, mau tidak mau, ya itu harus diterima begitu, karena memang kewenangan pihak kepolisian untuk menerima atau menolak itu memang absolut ada di mereka, gitu. Itu yang yang update hari ini. Kemudian soal langkah-langkah berikutnya memang sedang kami pikirkan, karena memang kawan-kawan secara hukum banyak cara, termasuk pra-peradilan dan segala macam, seperti yang berkali-kali nih, kayak bagus ini pakai caps lock untuk pra-peradilan ya. Slow bro. Banyak cara, dan tentu saja kami tim kuasa hukum memahami apa upaya-upaya yang ada, tetapi memang perlu dipikirkan apakah dia taktis atau tidak, tepat atau tidak, kontradiktif atau tidak, begitu ya. Jadi kita pelajari dan kita lihat nanti upaya-upaya apa yang akan dilakukan ke depan. Itu kawan-kawan. Terus hari ini juga saya membaca pernyataan Bapak Gubernur Wayan Koster terkait dengan kasus Jering. Di satu acara di Gianyar yang menyatakan seolah-olah Jering kenyih apa ya? Kenyih saya nggak tahu sih, karena pakai bahasa Bali itu beliau itu, mungkin lagi biasa spontan ya, bahasa Bali kenyih katanya karena mengajukan penangguhan penahanan. Jadi saya mau sampaikan bagi kawan-kawan, mungkin ada teman media juga yang di sini, saya mau menyampaikan bahwa untuk Pak Gubernur, yang namanya penangguhan penahanan itu tidak ada urusannya dengan cengeng, tidak ada urusannya dengan kenyih, tidak ada urusannya dengan tidak berani atau tidak berani, kuat atau tidak kuat. Urusannya itu adalah hak dari tersangka, begitu ya. Jadi supaya ndak Pak Gubernur nggak melakukan
apa penghakiman kepada JRX terkait kasusnya ini gitu. Soal yang lain-lain kita urus nanti ya Pak Gubernur ya. Oke, itu mungkin dari saya sebagai kuasa hukumnya. Penjelasan saya. Terima kasih. Kalau saya tidak tahu cara saya tidak tahu cara men-save ini. Jadi nanti saya akan upayakan untuk nge-save kalau bisa. Oh ya, malam ini jam 9 malam, jam 21.05 WITA akan ada tayangan Hot Room, acaranya Bang Hotman Paris, yang tapingnya, take videonya itu adalah pada hari Sabtu kemarin. Kebetulan saya salah satu orang yang diundang sebagai kuasa hukum Jering. Lalu ada Mas Fahri Amsah diundang juga, dan kemudian ada Dr. Nasir, Dewan Pakar Ikatan Dokter Indonesia, yang juga menjadi pembicara. Kawan-kawan kalau mau mengikuti debat atau diskusinya, silahkan nanti ikuti di program Hot Room jam 9 malam waktu Indonesia Tengah, jam 21.05 Indonesia Tengah, atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi silahkan untuk mengikuti. Cukup menarik, dan kita bisa bisa mungkin sedikit membuka juga beberapa wawasan di situ, karena cukup menarik ininya. Nah, kawan-kawan yang lain, saya mohon kita tetap tidak perlu menghujat atau tidak perlu ya intinya jangan memprovokasi dan terprovokasi, jangan saling memprovokasi, tetapi mari kita bela JRX, bangun solidaritas, tetap menjaga diri, karena undang-undang ITE ini bisa kena kepada siapa saja. Selain ini masalah bagaimana bersolidaritas kepada JRX, ini juga masalah kita untuk berupaya untuk memperjuangkan agar undang-undang ITE yang karet ini juga bisa direvisi atau dihapuskan malah. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, maka berhati-hati ya, undang-undang ITE ini sangat karet sehingga tidak jangan sampai ada yang kena undang-undang ITE. Jadi jaga jari ya semua ya teman-teman ya. Oh iya, nih kok ada yang nanya-nanya Dokter Tirta ya. Saya tidak ada membahas Dokter Tirta ya. Saya tidak ada membahas Dokter Tirta. Tadi saya hanya membahas perkembangan kasus. Dan saya tidak mau membahas Dokter Tirta. Ini cuma membahas update untuk kasus JRX ya. Dari awal juga tidak ada yang membahas tentang Dokter Tirta. Saya nggak tahu nih kenapa ada yang komen soal Dokter Tirta. Saya tadi hanya komen, kalaupun di luar kasus yang saya komenin adalah yang gubernur. Pernyataan Gubernur Bali yang saya baca di media online hari ini. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa lagi. Mohon doa terbaik untuk JRX. Mohon doa terbaik untuk JRX. Terima kasih kawan-kawan semua. Selamat sore. Oh.